Dari jauh sudah pelia, dalam hati suka tanya siapa dia. Itu pasti nona cantik dari yang manis nih. Sio pulang nih. Oh mahina, depu mata nih susi mau berpindah. Cuma permangen te nona. Nona nona nona, maluku punya pawang. Kalau soal manis orang tuh tak ada lawang. Cantik berada dua, nona semparua. Hati suka garu permau aja kenalan. Nona nona nona, maluku punya pawang. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Kalian bersama Beta Andre Pagogon di channel Channel Lokal Vokal sekarang jadi vlogger. Rama Rastafari, abangku. Bagaimana? Beta lihat kayak ada single, ada rame kah? Terakhir cek seberapa? Terakhir cek tuh kalau di TikTok tuh 100.000 lebih pengguna. Sadis. Itu per hari? Kalau per hari tuh, Maksudnya itu per hari yang terakhir kalau saya cek kapan? itu terakhir kali cek tuh abang 2 hari lalu itu kira-kira tanggal berapa tuh 2020 tanggal 22 atau 21 lah. Katanya Manis ini kalau saya ingat ini uploadan ke berapa di Spotify? Manis ini uploadan ke 5 atau 6 ya? Kalau tapi kayaknya kalau di Spotify sendiri seberapa? Kalau di Spotify terakhir cek tuh 40 lebih ribu streaming. Itu hari terakhir kalau cek Spotify kapan itu, Ram? Hari terakhir cek tuh sama ding. Saya cek sama media sosial dan YouTube lah. YouTube di angka 150 ribu. Saya takut dapat bilang rapper cinta. Iya tuh kan selalu dapat customer begitu tuh. Menurut saya bagaimana? Kalau kita bang, maksudnya kalau di dalam dunia yang fana ini tetap ada isu-isu yang kayak begitu pastilah. Kalau bicara soal saya bukan rapper, saya tuh menyanyi lagu cinta, saya tuh ini dan itu pasti ada tuh bang tuh. Tapi cuman kalau menurut beta pribadi ya bang ya, mau dikemas sebagaimanapun ya, kalau ada unsur rima dan puisi di dalam kontong lagu ya itu rap. Beta sih juga penganut itu. Rama sendiri kenal hip hop dari kapan? Beta lu sulama dan sering konten dengan Rama di berapa kali react, terus ada banyak lah. Tapi baru kali ini kayaknya atau bahas tentang profiling Rama sendiri ya. Rama pertama kali kapan kenal hip hop? Kalau kenal hip hop itu bang dari kecil bareng papa tuh. Dulu tuh waktu kotong kecil tuh yang ini bang, siaran tinju tiap minggu tuh di TV1. Nah, itu kan banyak petinju masuk tuh pakai lagu-lagu hip hop tuh bang. Sadis. Tapi beta sih tahu kata itu akan jenis musik hip hop. Beta cuma suka dengar kampung lagu saya, tapi itu sih tahu kata itu hip hop. Nanti pas sekolah SMP SMA baru tahu ternyata ini akan bernama hip hop. Dan awalnya tuh saya tertarik dengan hip hop, bukan saya tertarik karena memang saya punya circle wadah yang hip hop, jadi ngeband bang. Ngebanding. Orang mangkali pikir saya punya circle hip hop, barang saya tinggal mana bilang dulu, tinggal mana supaya dong relate. Jadi beta kecil di kampung di Seram Timur. Jadi beta kecil tuh di kampung di Seram Timur. Lalu di sana tuh jangankan mau dengar ini bang, satu kampung tuh yang pun TV tuh cuma beta rumah bang, jadi satu kali hari Minggu tuh full. Itu juga pakai genset, yang ada lampu listrik yang ada. Pada zaman beta kecil tuh abang masih ada listrik di kampung. Jangankan mau putar, mau tahu ini genre apa? Ini tahu genre apa sih bisa. Paling Piala Dunia baru orang nobar baru rame di rumah. Per kapan pindah Ambon? Beta pindah di Ambon tuh 2009 bang. Itu kelas
Itu pas SMP kelas 1 di situ. Oh, naik SMP. Naik SMP langsung tuh. Terus pas tinggal di Ambon, tinggal di mana? Tinggal Nania, Bang. Ah, itu mungkin para kamu yang terlalu main di Baguala, kamu apa anggap kata ih barang tinggal di Ambon sebelah mana sampai sing tahu circle hip hop. Sejujurnya pada zaman itu memang agak susah. Kau gimana Ramses? Baru abang pada zaman itu tuh di beta kompleks tuh abang tuh. Jadi apa nih kalau anak motor, ya, anak yang ini, anak gaul mini, ya itu tuh memang pokoknya paling banyak di kompleks. Tapi kalau mau kayak bahas lagu, musik, karya-karya yang seni begitu kayak sih ada. Mau bahas yang siapa? Iya, maksudnya kayak sendiri gitu. Baru oke, berarti SMP semulai ngehedeng, ini hip hop ini. Saya masih ingat musik pertama yang kali saya dengar lo saya anjing. Apa yang sadar apa? Itu apa? Kalau sing salah tapi ya. Kalau sing salah tuh Iyas pun lagu abang, Iyas pun lagu-lagu tuh dia collab ada dengan beberapa rapper tapi beta sih tahu nama rappernya, cuma beta tahu nama Iyasnya tuh. Iya. Lalu pertama dengar tuh itu sudah tuh Iyas. Siapa yang kasih lagu? Itu tuh kakak laki-laki. Jadi beta kakak itu abang tuh satunya tuh suka band, satunya suka hip hop. Nah dari dia yang hip hop ini beta tahu bahwa ternyata ini hip hop dan lain-lain. Iya, tapi memang pada zamannya tuh di Nania khususnya Nania atas tuh ada waktu band lagi naik-naik ada beberapa orang tuh yang dengar hip hop. Karena salah satunya kayak Psychoji punya album yang ada Love Indonesia apa-apa itu sempat anak-anak Nania atas sering putar-putar lah itu. Cover My Style apa-apa itu kita sering dengar lah ya. Terus SMP tuh akhirnya tapi itu masih ngeband ya, masih kayak pingin banget jadi anak-anak band ya. Iya paling pengen karena obses dari beta lihat beta kakak tuh kan. Iya. Tuh jadi kayak paling keren nih. Maksudnya pada zaman itu kayak paling keren. Baru memang zaman itu tuh era band sekali. Iya memang saya bisa di festival band di mana-mana. Iya. Oke, lalu Iyas berawal dari Iyas terus mulai ngulik. Iya. Mulai cari tahu. Tertarik lalu minta kakak hari itu belum ada HP. Jadi minta kakak HP putar-putar lagu. MP3. MP3 putar Akon. Iya. Dan hari itu ada Eminem pun lagu Rap God. Oh iya. Itu tahun-tahun lah. Eminem pica-pica tuh. Eminem pica-pica. 2010, 11, 12 tuh abang. Oke, kalau gitu lagu hip hop yang saya dengar yang saya akhirnya kita pingin jadi rapper, kita pingin kayak punya lagu hip hop itu lagu. Beta sih nggak ada dengar lagu lalu pengen punya lagu hip hop bang, karena beta sih nggak ada kepikiran bahwa beta bakal punya lagu. Oke. Lalu masuk di sini ini sendiri. Jadi waktu itu tuh ada Kanal Tamang nama Anto, dia padahal dia turun terjun di dunia hip hop juga. Anto juga. Lalu dia panggil beta tuh Kak, kau bikin lagu mari. Lalu itu bilang kata, ayo barengnya siapa yang tahu bikin. Lalu ada tamang satu di Perumnas nama Ucok. Widi tuh yang sampai sekarang di belakang layar perbeda. Tapi salah. Mungkin banyak orang yang tahu. Maksudnya Ucok, Rama, Anto tuh boleh beta bilang ya, maksudnya literally bertumbuh dan berkembang bersama ya. Maksudnya dari scene hip hop. Itu yang dari beta perhatikan ya, maksudnya per tahun itu dan sampai sekarang masih berproses bersama. Itu pun maksudnya sayang banyak teman-teman hip hop yang beta lihat begitu, yang maksudnya seiring sejalan terus begitu. Lalu saya ingat lagu pertama yang saya bikin apa? Itu tuh lagu cinta bang. Sadis. Jadi memang karena bukan easy tapi mungkin karena di saat-saat itu ya ketumbul mengerti hip hop keras nih bagaimana. Lalu hari itu Anto yang tulis lirik baru beta belum tahu tulis lirik, belum tahu apa-apa, masih buta. Lalu Anto tulis lirik itu beta cuma menyanyi chorus, beta sing beta cuma menyanyi chorus walaupun suara simba sudah yang penting maksudnya
walaupun suara sih tapi di antara beta Ucok, Anto dan Ian beta agak lumayan. Ada dong. Oke, fix. Berarti Rama Chorus. Jadi beta boleh rap di situ. Nanti pas beta pertama bikin lagu rap itu, nanti dulu tuh ada acara bakar apa yang tahu. Iya. Jadi acara bakar tuh kan free regis per mau manggung. Lalu Ucok bilang, "Wih, kira-kira aku mau manggung ke sing?" Lalu pada semangat mengotai ayam pada saat itu dulu ada wih, maulah supaya ketemu foto. Asik. Itu umur seberapa itu? Tapi itu beta kuliah apa? Masuk kuliah semester 1. Masuk kuliah semester 1. Ayo bilang mau gak sih? Iyo, ayo gas. Lalu Ucok bilang tapi jadi ini panggung perdana ini ceritanya tadi. Tapi Ucok bilang di sini manggung hip hop, bukan manggung lagu-lagu cinta. Betul. Lalu bagaimana? Ketemu sih bikin lagu-lagu hip hop yang orang bilang yang keras-keras itu. Iya. Nah, akhirnya ketemu bikin. Itu pertama kali beta tulis lirik dan pertama kali beta bikin lagu hip hop yang orang-orang sekarang idealis bilang itu hip hop. Itu pertama kalinya sudah itu. Itu akan judul apa? Itu akan judul itu struggle. Iya, akan judul itu struggle. Struggle, anak-anak di atas dan di atas. Barang kan biasa kan ketemu baru mulai itu kan kayak berjuang asik gitu. Anjing. Temanya struggle. Lalu bersama-sama bikin grup hip hop. Bikin. Dengan nama Skill 21. Skill 21. Ini teman-teman yang mungkin belakangan lihat Rama yang mungkin nanti kita bahas lah ya, Rama yang mungkin tampil di Ebeng, terus mungkin tampil di One Blood, tampil di tempat lain. Mungkin apalagi anak-anak yang belakangan baru tahu Rama mungkin dong Jo bisa cek Skill punya channel YouTube, banyak dompong lagu-lagu alay-alay jawabannya di situ. Untuk yang lama itu kak bangsat nih. Itu arsip. Sebenarnya jangan. Beberapa yang saya bisa arsip bang bareng nih. Akun sudah hack. Kalau beta iya akun dapat. Berarti akun yang ini baru. Oh akun yang ini baru. Pantasan beta tuh cari kamu lagu-lagu lama nggak ada. Iya akun yang ini baru. Oh iya. Oke. Lalu bikin skill tuh formasi awal siapa? Formasi awal tuh beta, Ian, Ucok, Anto, Alfian, ketemu 5 orang. Asli anak Wairunania ya? Wairunania combo. Sadis. Rumah buku dekat tuh. Iya tuh, tinggal mau panggil saja. Panggil sa. Oke. Lalu yang sekarang yang masih produktif? Beta dengan Ucok sa. Oh iya. Anto ya. Semua masih kumpul cuma dong sing memilih untuk buat lagu lah. Iya dong. Sing fokus lah ya. Dulu cerita. Ian studi percintaan, Anto studi biliar. Nah, itu sudah. Anto cari dia kalau urusan lain susah. Kalau biliar paling cepat. Paling cepat. Ke biliar tetap OTW. Bahkan kadang-kadang dia lempar kamu ke. Mesti wajib. Beta sekarang sih main biliar bang, kalau sing dia sing ajak. Mesti dia yang ajak boleh baru main. Oke, Skill, lalu dia punya progres. Bagaimana ceritanya sampai Skill itu masih di Tom Homie? Jadi dulu tuh beta ikut lomba bang. Iya. Itu beta lomba perdana di hip hop dan alhamdulillah lomba perdana itu beta dapat juara. Iya. Itu di Lapangan Merdeka itu lomba ABC. Oke, iya. Lalu hari itu kebetulan panitia lombanya tuh Kakak Krimi. Iya. Lalu Kakak Krimi mungkin lihat ada potensi dari anak-anak baru yang mungkin belum punya wadah pardong saling sharing. Akhirnya Anto panggil rangkul satu-satu, Anto panggil Beta, panggil Saludo, lalu Anto rangkul lalu potong rapat lalu buat semua. Oke. Itu per tahun, ingat saya? Itu tahun 2000, aku salah jawab ya. 2020 atau 19? Antara 2019 2020 begitu ya. Iya. Itu akhirnya Skill include di Tomahomie. Tomahomie. Kalau sing salah Tomahomie itu sempat ada kompilasi toh? Ada bang. Kalau sing salah itu. Dulu pertama pembentukan Tomahomie biar katong bikin launching
album plus ketong perkenalkan bahwa ketong komunitas baru tuh ini ketong bikin itu. Kalau sing salah itu rilisnya Lesmo ya? Iya, Lesmo. Iya, itu kita datang. Iya, itu abang ada datang lah. Pandangan orang sekitar tuh gimana? Jadi abang, beta sing asli beta paling tertutup soal beta di dunia hip hop ini di kompleks sampai sekarang bang, sampai sekarang. Karena di kompleks beta yakin beta sih mau berprasangka buruk, tapi kalau menurut beta tuh abang tuh kayaknya dong sing bakal tertarik untuk support deh. Bakal mau tahu juga kayaknya sing deh. Bakal jadi ejekan deh. Jadi mending underestimate kata jadi mending sudahlah beta bikin saja. Kalau misal beta gagal ya beta yang tahu, beta berhasil pun nanti beta nikmati sendiri. Ya, tapi belakangan mau seng mau ya, beta lihat respon orang terhadap anak-anak dong lumayan bagus. Maksudnya mau di kompleks, mau di Nania, di Wahero dan sekitarnya. Apalagi pasca Ebeng rekrut beberapa teman-teman yang beta kenal di circle hip hop dan sebagainya macam. Terlepas itu dari pro atau kontra yang tadi kita bahas, hip hop cinta, hip hop keras, apa dan sebagainya macam. Tapi menurut beta ya, nanti Rama tanggapi. Menurut beta exposure-nya tuh bagus. Dalam arti hal yang dulu itu jadi konsumsi circle saja akan jadi lebih umum begitu. Menurut Rama bagaimana? Kalau beta tuh bang tuh, kalau untuk hip hop bolehlah silakan dihujat. Tapi kalau beta terserah kamu mau bilang apa, tapi kalau menurut beta tuh selagi ketong bisa kemas untuk dinikmati masyarakat, ketong perkenalkan hip hop dalam bentuk apapun yang tetap itu hip hop. Ini perkara cara mengemas saja. Jadi bagaimana cara ketong kasih tahu buat masyarakat dulu, perkenalkan untuk masyarakat yang awalnya dong pikir hip hop ini bicara cepat-cepat saja. Mungkin karena dong sen tahu akan pun makna isi dari lirik karena bicaranya tahu cepat mungkin. Ketong kemas dalam bentuk yang lebih bisa untuk dong mudah dicerna. Maksudnya bisa masuk di telinga maksudnya orang yang biasa kalau dengar lagu mellow kan tiba-tiba dengar lagu hip hop kan kayak pengampung ini lagu apa tuh. Akhirnya ketong kemas hip hop tapi dalam bentuk mellow lalu buang ke pasar dan alhamdulillah beta rasa Abang Ebeng cukup berhasil di formula itu. Nah, ngomong-ngomong soal Ebeng Akom, masih ingat kesim pertama kali Rama masuk ke dalam proyek Deng Ebeng? Masih bang, dulu tuh 2022 kalau saya salah tahu. Abis corona lah. Beta pas masuk di proyek itu 2020 atau 2021 itu apa? Iya, perdana ya. Itu juga bukan beta komunikasi dengan Abang Ebeng langsung. Jadi hari itu tuh ada teman almarhum atau kosur. Antua dikasih proyek oleh Abang Ebeng lalu. Saya ingat beta mata kosur yang duluan duluan. Lalu ada proyek di situ kebetulan 2 vers. Lalu Abang Ebeng bilang cari satu orang lah yang menurut saya bisa. Lalu mata kosur rekomendasi beta. Lalu Abang Ebeng hubungi lalu. Iya sudah naik coba tes tulis lirik lalu naik tes record kalau misal bagus ya lanjut kalau seng ya jangan marah kalau nanti ganti orang. Lalu kita naik record, alhamdulillah hari itu Abang Ebeng suka dengan akan tuh akhirnya upload dan di video manggung lagu itu di Abang Ebeng pun TikTok yang view masih paling banyak sampai sekarang. Masih single apa? Itu melupakan rindu. Oke. Oh iya, itu ada mata kosong juga verse di situ. Oke. Berarti tiap kali dalam single yang disipin hip hop oleh Ebeng, berarti versi hip hopnya itu ditulis oleh kamu. Iya, Bang. Jadi masing-masing yang tanggung jawab. Jadi Abang Ebeng selesaikan antu tugas di chorus, antu tulis, antu record, habis itu antu buang ke ketong, lalu ketong tulis, ketong lirik rap. Lalu ketong bikin air record. Oke. Karena beta perlu tahu dia punya proses produksi karena ini berkaitan dengan bagaimana kamu sesuaikan frekuensi itu lihat tema lagu lihat lirik chorus dan sebagainya macam terus katong tulis versi katong punya bagaimana
sesuaikan ketukan dan sebagainya macam. Dan itu ada kesusahan keseng waktu proyek perdana. Waktu proyek perdana alhamdulillah lancar saja, karena pas proyek itu lempar akan pun tema tuh beta. Asik. Seneng itu juga. Biasa itu mempertanyakan ketong musikalitas lah kawan. Betul bang, betul. Saat ketong harus sesuaikan. Waktu ketong tulis iko ketong suka tuh memang ya ketong suka yang mana, tapi kalau sesuaikan dengan requestan orang ini kan sama orang. Betul bang. Gitu. Betul, itu makanya ada beberapa teman yang bilang kayak Ram isi proyek Indo, Ram isi proyek ini tuh. Maksudnya bukan katong mau tolak, tapi mungkin nih sing pas di katong sa apa bang. Maksudnya takutnya aja sampai katong masuk pun itu kasih rusak kumpung lagu yang bagus ini. Dan ini juga perkara selera-seleraan nih. Sampai parbeta bagus, kalau saya belum atau sebaliknya. Sebaliknya begitu bang. Makanya. Ego tuh mesti kalau di proyek-proyek begitu tuh. Jadi mesti ingat, sih boleh paksa orang bahwa dia paling sombong sih musim kita pun proyek, bukan sombong atau bukan dia pemalas atau dan lain-lain, tapi mungkin karena memang komodo pun karakter tabrak. Iya, dia juga punya pertimbangan sendiri. Itu gitu bang. Oke, so lewati fase ebeng per 2024. Tadi katong so bahas di awal manis pecah. Yang sebenarnya banyak orang yang tahu adalah sebelum itu juga anak-anak skill juga punya single banyak yang sepecah. Iya. Salah satu yang menurut beta yang dibawakan ulang sama Gis. Waktu itu dinyanyikan dari Justi dan Perlan Bor. FYI itu produsernya tuh beta ada kompleks Ramadan, kompleks juga Angger sekarang sudah jadi orang-orang kerja. Angger jadi orang kantoran. Iya, Gis, Adi dong, ayolah kembali lagi ke katong. Saya tahu beta ada list nih. Oh iya, so bisa. Ada intro lah ya. Ada lah, bisa lah, pasti pecah lah. Iyalah. Terus beda kalau boleh tahu itu ya beta tahu skill, tapi dia produksinya sendiri, lirik siapa yang tulis dan sebagainya macam. Jadi lagu beda tuh bang tuh ya lagi-lagi akan relate dengan beta kisah. Itu jadi, memang Rama punya cerita. Iya, itu beta punya cerita yang memang padahal tuh abangnya beta sih nggak ada niat untuk mau upload atau itu untuk beta nikmati pribadi saja. Lalu si Ucok ini dia iseng-iseng buat upload saja. Akhirnya bikin video lirik bodoh-bodoh saja lah. Lalu dia upload. Lalu hari itu alhamdulillahnya tuh maksudnya suatu kebanggaan lah perkatuan kawan tuh untuk yang baru mulai dapat cover langsung dari GS yang waktu itu ada pecah dengan dompung lagu PUBG. Apalagi dapat cover dan pecah lah. Dan dong cover itu pecah lah. Bahkan saking pecahnya dong sampai ada yang baru masuk di ketumpung akun komen kata ternyata ini kumpul lagu. Katong tahunya dari GS begitu kayak saking pecah. Dan itu apa project kolaborasi atau dibawakan cover itu side effect-nya tuh kayak begitu Ram. Orang akan cari tahu lagu aslinya kayak bagaimana. Dan itu banyak terjadi itu di single-single yang sekarang kayak Leodra bawa Titi DJ lagu. Akhirnya orang akan balik cari tahu dia punya lagu asli yang mana. Itu beta saking tepatnya sampai beta rasa kayaknya kalau orang lain akan sih kayak begini kau. Iya betul lah. Itu momennya Gis lagi pecah terus dieksekusi dengan cara yang baik. Gitu. Nah, jadi teman-teman yang mungkin baru kenal Rama dan sebagainya macam di single manis itu sebelumnya tuh dong punya single beda tuh Parbeta itu sangat prospek sekali. Oke. Lalu ketong per 2024 sampailah di pecahnya single manis. Beta lihat di TikTok, di semua medsos, YouTube, Spotify. Kalau beta penikmat, beta tuh selalu dengerin tuh di Spotify. Beta selalu dengarkan di Spotify. Dan mungkin karena algoritma medsos yang serba tarikan ya, akhirnya bawa beta di FYP TikTok. Tiap kali beta putar TikTok, ada saja tuh, ada. Terus story-story lah ya. Story-story di Instagram. Yang story Instagram itu kita bisa lacak ke sini.
Maksudnya pemakaian saya bisa Pak. saya bisa toh. Iya. Itu yang bikin katong rancu di angka masalah toh. Masalah story. Sementara di Instagram itu paling banyak orang pakai di story. Iya, kalau postingan Instagram masih bisa. Iya, kalau postingan katong bisa tahu. Tapi kalau snap sih bisa. Iya, paling padahal tuh dia punya versi yang dong pakai di Instagram tuh lumayan banyak sekali loh, sangat banyak. Tiap hari pasti ada saya yang pakai masalahnya. Cuma kata saya bisa lacak angkanya. Oke, kalau boleh tahu, Rama proses produksi itu kapan? Lagu Manis ini apa? Iya. Lagu Manis tuh proses produksi tuh 2019 Bang. Justru 2019 sih? Iya Bang, itu tuh justru project awal-awal yang maksudnya mulai tahu bikin lagu yang mulai agak sedikit pasar. Lalu? Dari situ, lalu hari itu kotong cancel karena ada beberapa banyak kendala. Salah satunya tuh di beta rasa akang pun instrumen kurang menjual. Iya. Tipe beatnya. Tipe beatnya kurang menjual. Lalu kotong pending project itu. Beta terus pending project itu. Lalu sampai di 2024 beta teringat soal project itu. Lalu beta bilang, terus bagaimana kalau kotong buat project ini? Tapi mentahnya sempat kamu ini kah belum? Maksudnya sempat kamu tag kah belum? Sempat tag di 2019 tuh pernah tag. Lagu jadi Bang. Lagu jadi, sempat mau bikin klipnya. Alah. Cuman karena memang saya prepare dan memang hari itu masih amburadul akhirnya. Ya beta rasa belum saatnya untuk dia keluar gitu. Akhirnya pending. Akhirnya pending. Pas 2024 nih ingat. Beta keingat lagu itu. Itu tuh beta ada suka dengan satu lagu Afro. Iya. Lalu beta kayak rasa, wih main Afro nih kayaknya enak. Iya. Lalu pas cari-cari beat, pas sudah apa beat lalu, tapi Afro nih temanya apa boleh? Lalu kayaknya romantis kalau bahas soal apa nih, perempuan, kagumi perempuan kayak begitu kayaknya kan lebih romantis. Lalu beta keingat project, oh iya betul, beta ada lirik lama, project lama. Baru kebetulan itu dengkit, baru ada dengkit di situ lagi. Lalu itu bilang kayaknya aku tuh kasih jadiin. Memang ada beberapa perubahan. Sing mentah-mentah dan 2019 itu sing mentah-mentah yang di 2020. Cara eksekusinya pasti beda. Beda karena beda tipe musik. Jadi ada rubah lirik juga beberapa. Karena beta lihat di situ pintarnya Ramadan produksi sama Kid, pintarnya tuh wave ombak yang lagi naik per 2024 tuh Afrobeat tuh gila sekali, gila ya. Terus Rama dong pakai bahan lama terus dieksekusi dengan cara baru, perbedaan itu paling segar sekali. Dan kemakan pasar yang luar biasanya itu kemakan pasar. Maksudnya siapa yang sangka hal yang katong bikin beberapa tahun lalu lalu cuma dieksekusi dengan style yang baru. Dieksekusi dimakan kemakan sama pasar itu kan maksudnya Rama secara angka sendiri pernah kasih ada yang kasih kalah manis ini? Beta pun project Bang. Iya. Yang ada Bang. Iya toh. Maksudnya harus katong akui bahwa respon orang tuh di luar nalar. Bahkan expect sampai begitu. Iya. Beta pi di Indomaret, terus jalan ke pom bensin, dong putar akang dan sebagainya macam, dan beta kayak maksudnya senang. Beta awalnya tuh Bang tuh kayak beta tahunya saja ini karena memang dari awal beta terlalu tahu soal formula supaya viral ini kan dan lain-lain tuh sing ada selama ini kan bikin saja saja. Lalu pas beta pernah kan kas naik Kampung Sunnya beta pernah kas naik, tapi itu juga beta belum kas keluar dalam jangka waktu beberapa bulan lah. Cuma Kampung Sun itu cuma konten-kontennya lalu pas beta duduk di kafe dengan Tamang, lalu Tamang bilang pas beta putar lagu itu pas dengar ini, lalu Tamang bilang Ram, lagu ini saya punya. Lalu beta bilang iya ada kampung template di Capcut. Lalu beta bilang lagu saya belum keluar gitu. Saya bilang tapi ada beberapa orang suka pakai. Berarti ada yang download beta pun story lalu dong pakai audionya buat template Capcut. Lalu dari situ beta bilang kayaknya sih boleh lama, takutnya nanti orang yang nanti orang bikin tempel hak kita dan di situ kan bisa dikira tahun tuh. Akhirnya itu bilang
berarti mesti cepat. Langsung balik dari situ langsung beta bilang, Ucok bagaimana selesai. mungkin minggu depan keluar. Oke. Pas keluar beta minta tolong beberapa teman untuk share dan alhamdulillah jadilah. Berarti sing ada perubahan di formasi yang eksekusi ya, tetap Rama dan Kit. Karena di 2019 juga ini Rama dan Kit. Oke. Kalau di TikTok dan sebagainya macam, Rama ingat di angka keberapa baru sih kayak sadar kata, wih, kayak akan pun kemajuan tuh kayak bukan ekspektasi lah, bahkan kata saya bisa kontrol akang begitu. Jadi beta sih pernah cek akang nih bang. Akang keluar bagi saja tuh. Saya ada pernah cek kata nanti akang naik berapa dari berapa sih pernah. Cuman kebetulan hari itu dong komen terus, dong snap tag terus. Lalu beta penasaran nih ini apa kayaknya ada peningkatan view dan lain-lain. Lalu beta coba cek. Kebetulan hari itu kita terus bikin dia pun konten TikTok, dia rap, dia punya verse. Alhamdulillah hari itu ramai sekali, paling ramai. Ramainya itu bang, tagal isu kita terus punya lirik, yang soal Nona Melanesia nih. Nah itu, jadi saking ramainya tuh sampai akan tak bawa-bawa, mungkin akan FVP lalu akumulasi itu, lalu mulai orang pakai dan beberapa yang bikin akan cepat naik itu beberapa seleb pakai. Itu yang beta yang expect bahwa dong di Instagram dan di TikTok ini. Beta yang expect bahwa beberapa seleb itu bakal tertarik bikin konten pakai beta pun lagu. Nah sekarang influencer. Beta pas lihat, tapi jujur saja waktu beta pertama dengar itu kan Spotify. Jadi betul-betul nikmati dia audio dan sebagainya macam. Pas beta lihat beberapa orang yang tempel akam pung sound di dong video, dan itu main sekali, dan akhirnya maksudnya makin si lirik ini tervisualisasikan secara baik dan benar. Padahal mau bilang kayak cuman kayak cewek-cewek terus apa kasih dompung wajah atau dompung daily saja apa, tapi dan memang itu main sekali sih, kawin sekali sama dia. Padahal bang kalau menurut beta tapi itu yang bikin beta kaget kata Manis bisa kayak begini, karena menurut beta lagu Manis itu lagu yang beta bikin instrumennya paling simple dan sederhana bang, sangat sederhana. Dan mungkin itu juga hal yang saya hitung itu ternyata jadi karakter musik itu. So maksudnya akhirnya easy listening, orang gampang cerna dan orang gampang nikmati, dan dia punya hook, mau dia punya verse di OC, mau dia punya verse pembuka, mau versi kit, terus itu paling cepat bikin orang hafal. Maksudnya cepat sekali, kayak orang dengar menarik, easy listening, terus akan tak tinggal. Itu yang beta paling bagus. Dan efeknya yang luar biasa kita lihat di single-single lain yang ada di Spotify. Karena yang lain juga ikut ngangkat. Alhamdulillah beberapa juga kena dampak dari Manis. Nah, sekarang permasalahannya adalah setelah Manis ini, Rama ada proyek ke depan atau rencana ke depan bagaimana? Karena sayang aja kan, ini kan lagi beta senang lihat Rama dong lagu diputar di mana-mana, menghiasi BTFP dan sebagainya macam. Tapi beta juga pingin lihat live-nya kayak bagaimana. Yo bang, Rama ke depan bagaimana? Kalau beta sih yang kayak abang bilang, sayang sah kalau misal akan cuman momen ini cuman lihat begitu saja tuh. Beta juga berpikir kayak begitu, kayak sayang juga ya. Kayak nanti juga ya namanya karya apalagi musik ini kan ya, nanti lambat laun pasti ada yang tutup. Kita kayak momen ini mesti manfaatkan sebaik mungkin. Cuman itu bang, maksudnya katong mau bagaimana sekarang kira-kira, maksudnya apakah katong harus menunggu panggilan event, sedangkan yang dipakai itu saja. Jadi memang katong harus putar otak ya. Putar otak, dan lumayan pusing memang. Iya sih. Tapi itu justru maksudnya challenging per katong. Betul. Bagaimana beta lihat Manis itu karyanya kayak karyanya Ebeng begitu. Maksudnya katong saya pernah tahu karya itu akan pecah kapan, di momen apa, atau kalau kan saya pernah tahu. Dan itu yang beta rasa hal itu yang kayak pas di Ebeng itu adalah akumulasi dari berbagai hal
karya yang dibikin bertumbuh bersama dia punya penikmat. So, maksudnya dan pada saat yang tepat ya Ebeng pecah tuh dengan kondisi yang sudah siap. Ebeng secara personal sudah matang, musikalitas secara personal sudah matang, terus dia sebagai performer juga sudah matang. Toh maksudnya katong sempurna tahu nih nanti barang ini dia callback pecahnya kapan lagi kalau sempurna. Tapi ke depan ada rencana rilis single dan sebagainya macam. Jadi rencananya tuh setelah lagu Manis ini tanggal 1 ini beta bakal rilis satu lagu yang beda dari lagu Manis bang. Maksudnya temanya tuh tipe beatnya beda dari lagu Manis, biar beta kasih space. Beta kasih space buat beta bakal bikin insya Allah bang ya. Amin. Album EP yang tipenya Afro kayak Manis. Dan ini proyekan yang par beta bagus untuk teman-teman hip hop, maksudnya yang boleh dibilang beta selama sering dengar teman-teman rilis EP lagi itu, maksudnya untuk yang di Ambon ya, untuk yang di Ambon. Dan karena beta sangat respect dan sangat salut ke teman-teman kayak di Jogja, Crazy Crazy and the Gang, Muria dan sebagainya macam yang tahapannya tetap ada. Singlenya pecah tapi itu berbuah jadi rilisan EP atau apa begitu. Dan beta juga rindu datang di acara rilis mau album mau EP dari teman-teman di Ambon. Karena per 2024 boleh dikatakan belum sentol rame. Iya tau maksudnya ya realitanya kayak begitu. Malahan justru kalah sama zaman corona. Coba sih sadar-sadar. Zaman corona tuh mau hampir tiap minggu ada. Sekarang ya sangat terbatas. Walaupun katanya saya bisa bilang seng berhasil, kalau bilang berhasil banyak, maksudnya kayak Manis, terus kemarin Ongker punya lagu yang diambil untuk original soundtrack Kakak Bos dan sebagainya, banyak. Cuma ya itu karena mungkin ombaknya lagi tenang di kota Ambon sendiri, jadi memang agak terasa kurang. Karena memang ketemu aspek waktu corona tuh kan pecah sekali, tiap minggu tuh ada saja orang memproyekkan rilis. sampai waktu beta bikin react saja katong kayak mau react yang mana ini, mana tinggal mana ini. Sekarang giliran react asal ada. Asal ada kayak gitu. Ram, beta mau tanya tentang ini pandangan Rama per kapan jadi apa sebutannya untuk Tomomi, ketua apa begitu? Ketua koordinator. Ketua koordinator. Per tahun apa? Rama jadi ketuanya per tahun berapa? Baru dari tahun kemarin kalau saya salah. 2023 nih. Rama, lihat scene hip hop khusus ya, biasa bahas teman-teman Maluku dan sebagainya macam yang berkarya dari luar atau bagaimana, tapi yang produksinya dari Ambon sendiri 2024. Kita mau tanya Rama, kenapa sih? Kalau bete bangnya mungkin karena jadi itu menurut beta pribadi. Ini pendapat personal. Pendapat personal ya. Kalau beta lihat tuh mesti ada yang kasih panas dulu bang. Jadi anak-anak Ambon tuh kayak ada yang kasih panas, lalu mulai dia pun ini mulai jiwa bersaing tuh. Akhirnya dong bikin satu. Kayak dulu waktu zaman One Blood tuh bang. Itu waktu di One Blood. Itu sempat skip dari ketunda obrolan. Waktu beta di One Blood tuh kan waktu ketong belum bikin move One Blood itu sempat sunyi juga bang. Betul. Tapi pas ketong sempat bikin, lalu yang ini bikin. Terus seleksi naik deh, dia punya pro kontranya tuh kawin sekali tuh. Akhirnya satu mulai bikin, akhirnya dong mulai bersaing MV. Dulu kan masih audio, video, lirik dan lain-lain. Akhirnya mulai bersaing MV yang kualitas, bisa dibilang berkualitas. Sampai spend budget. Jadi beta rasa sunyi tuh karena dong rasa kayak kamu bersaing mau saing siapa kayak begitu, kayak
mesti ada yang kas panas. Iya. Gitu, Bang. Tapi pertanyaannya kan, maksudnya beta sih bahas culture hip hop di barat ya. Tapi pertanyaannya, masa produktivitas itu harus ketong selalu serahkan kepada gimmick scene? Paham sih? Tuh maksudnya sampai kapan ketong begitu iya, tuh? betul Bang, iya. Ya dimana yang tadi katong bilang itu bagus, efeknya bikin orang produktif, bersaing dan sebagainya macam, kompetisi dan sebagainya macam. Tapi kan masa katong cuma bicara hip hop, bicara itu. Jadi Bang, kalau beta lihat salah satu yang bikin anak-anak dong jarang upload sekarang itu karena mungkin dong sudah sibuk dengan dong punya apa nih pekerjaan dan lain-lain Bang, yang lebih prioritas. Iya, maksudnya lebih jelas penghasilannya itu Bang. Jadi kalau buat lagu, buat karya ini kan apalagi dari bawah Bang ya. Itu kan ketemu belum tahu pasti, maksudnya kesuksesan dan lain-lain itu penghasilan dari situ juga ketemu belum tahu pasti. Kadang ngeliat cuannya bagaimana. Maksudnya jadi itu yang bikin anak-anak lebih memilih bahwa pilih sesuatu yang pasti-pasti aja lah. Kayak contoh tes CPNS, kerja di manakah begitu yang pasti-pasti lah, gajinya per bulan tetap ada begitu lah. Tapi ada pertanyaan lanjutan Ram. Pertanyaan lanjutannya, kenapa Ram masih berpikir begitu? Itu. Jadi Bang, beta dari beta terjun di dunia ini hip hop ini, beta saking cinta akang Bang, sampai beta pernah cuti kuliah cuma belajar total barang ini nih untuk mixing, mastering dan lain-lain. Dan beta rasa di saat beta kalau misalnya beta kerja, beta rasa beta sing kerja beta masih belum bisa maksimal di hip hop Bang. Iya. Apalagi beta kerja. Belum siap untuk berbagi waktu dan fokus Iya, beta belum siap untuk itu. Mungkin belum sekarang, nanti mungkin kalau nanti ya mungkin berubah pikiran bisa kerja dan lain-lain, tapi kalau untuk sekarang beta rasa lebih fokus ke hip hop dulu karena beta fokus di hip hop saja, beta masih bagaimana ini saja. Apalagi beta berbagi waktu, terasa lebih maksimal dari apa yang betul. Berarti tagline apa hip hop sampai PNS tuh belum ada di Rama Kapal? Belum ada Bang, yang sama sekali. Yang ada sama sekali. Beta tahu memang hidup harus realistis ya. Tapi beta rasa alhamdulillah Bang, ada penghasilan yang kalau untuk beta pribadi cukup lah Bang. Iya. Oke. Ram, tadi katong bahas tentang cara mengemas, katong tempat sounding di awal dan sebagainya macam. Ram, beta akan tanya pendapat. Beta bilang satu nama teman-teman hip hop dan Rama deskripsikan. Misalkan apa? Jebakan kau. Sing jebakan. Ini kan penilaian personal, bebas dong. Oke. Kellen Boy. Kellen tuh sosok rapper yang beta paling kagum karena bukan cuma dia pun karya Bang, tapi dari dia pun branding, dari dia pun cara baca pasar, dari dia pun cara naik dan lain-lain. Beta rasa dari dia pun cara kepemimpinan. Awam bayangkan di dalam Crazy Brazy itu bukan kerucut-kerucut, semua pentolan, semua tapi dia bisa jadi kapten. Beta rasa itu gampang Bang, gampang untuk punya jiwa kepemimpinan yang kayak begitu. Banyak hal yang bisa dipelajari dari situ ya. Mungkin katong tahu personal di dalam itu bagaimana, tapi kalau dari kacamata katong di luar, mengampung nih bisa kayak gitu Bang. Grizzly Clever gitu. Kalau kakak Iki, beta lihat antua dari dulu Bang ya, antua bermusik tuh paling dewasa. Saking dewasanya antua buat sesuatu tuh yang mungkin baik antua pun kedepannya sih cuman buat gaya-gayaan hari ini saja gitu. Yang bikin beta selalu dengan antua berani ambil tindakan untuk rubah cara main di musik ini dari yang tadinya hip hop yang siapa sih kenal Takeichi kalau soal hip hop keras tuh personanya langsung tiba-tiba langsung ganti kayak yang sekarang kakak Iki yang sekarang tuh beta rasa mungkin beberapa pertimbangan berat parantu untuk ambil tindakan ini, tapi beta rasa kalau menurut beta pribadi Bang paling tepat. Beta merasa itu bahwa yang Ichi buat bukan cuma hanya sebatas karya tapi legacy. Itu Bang. Ya mungkin beberapa tahun dari sekarang orang akan ada momen apa lalu putar lagu itu. Itu yang memang
apa ya, the next level of berkarya. Betul. Susah lagi pikir gaya-gayaan saja bang, tapi memang sesuatu yang abang bilang tadi di luar dari itu ya. Itu. Oke, Muria. Kalau Kakak Ari, kalau Abang Ari itu Apa, Sophie? Sophie pasti. Abang Ari itu antua total kalau soal seni ya bang, total. Siapa yang bilang tuh sen total? Bicara seni itu bicara Asari sudah. Wah ngampung, antua paling total. Kalau di seni itu antua paling total, total. Segala macam seni antua buat habis bang. Asli, seni peran, seni ini. Segala hal. Semua bang, art, film, semua bang. Main habis pokoknya. Asli, main habis. Bicara seni asli. Total. Abang Ari total, asli. Beta ya betul, Ari kan betul, beta respect dia di bagian situ dan luar biasanya dia tetap down to earth, tetap membumi, tetap maksudnya mau antua di manapun tetap terkenal saja, maksudnya jadi saja. Walaupun dia besar di media sosial tampaknya, tapi secara personal dia tetap membumi. Itu yang beta salut. Oke, kasih beta 3 lagu hip hop yang untuk Rama itu best of the best. 3 sih bisa bang, kayaknya sih bisa. Yang lewat di kepala saja. Best of the best lagu. 3 lagu. Bebas bang, luar dalam bebas. Pasti Mockingbird. Oke, Eminem. Aduh kalau baru-baru ini ya They Know Like Us bang, Kendrick Lamar. Iya, Kendrick. Kalau baru-baru ini lokal masa sih ada. Lokal satu bang lah. Indo ke Timur bang. Bebas. Simpantau awang lagi simpantau, tapi full album Kellen Boy Ready to Ride. Ready to Ride. Itu best of the best ya. Itu album yang saya paling nikmati lah. Beta paling nikmati. Oke. Itu 3 lagi pop yang best of the best. Terus 3 rapper. 3 rapper luar atau dalam? Ya terserah. 3 rapper luar, 3 rapper dalam. Iya. Oke, kalau 3 rapper dalam, Ariel Nayaka. Iya. Ariel Nayaka, Mario Zwinkel sama Kitros ya. Nah, ini Kitros lah yang perbeda tuh sangat under the radar begitu. Maksudnya orang selalu notice, tapi kalau dengar pun karya-karya tuh maksudnya rekomendasi katong juga saya malu-maluin lah untuk katong memperkenalkan kalau kiblatnya tuh udah ke Melayu rap ya, tapi hebat sekali. Oke, Ram, beta bakal tagi single baru, beta bakal tagi EP seperti biasa. Rama boleh di akhir beta punya konten tuh si teman-teman yang jadi beta punya bintang tamu tuh bebas mau tanya apa saja, pandangan terhadap apa saja bebas. Beta mau tanya abang, jangan tanya Jokowi lah. Kira-kira menurut abang nih, katong nih, pelaku hip hop yang baru-baru coba untuk naik nih bang, kira-kira potong harus punya formula promosi seperti apa biar lebih mudah untuk dijangkau masyarakat? Kalau beta formula sih beta bisa ajar resepnya, beta bisa ajar dan sebagainya macam. Tapi tadi yang saya baru bilang itu salah satu formula yang parbeta itu bukan ketepatannya 100%, tapi untuk pengkarya yang terkenal yang sudah itu selalu berhasil, yaitu selalu total, selalu 100%. Mau diproduksinya kah, mau dipromosinya kah, mau didistribusinya kah, harus selalu 100%. Karena katong saya pernah tahu saat momen datang ke katong. Rama, misalkan nih Rama produksi yang 100%. Rama punya hal yang simpel saja, punya manis one yang ada. Momennya datang besok, tiba-tiba
harus ada panggilan event malam ini Rama tampil. Itu saja. Waktu saya tampil pasti orang Ionya su berkurang lah di bagian situ. Terus contohnya ada agregator besar yang tertarik dengan Manis, lalu dia mau kerjasama dengan Rama. Terus tolong kirim mentahnya dong. Pas Rama kirim filenya harus remake lagi dong, harus perbaiki lagi. Itu kan tuh saya pernah tahu momennya datang kapan. Dan pada saat momennya datang dan OSIS yang siap karena OSIS yang 100%, itu juga bahaya. Kita bahas di masalah lain. Contohnya OSIS su produksi su 100%, OSIS skill su 100% dan sebagainya macam. Tapi OSIS promosi yang 100%, siapa yang mau tahu? Siapa yang mau? Jangan tuh. Hal yang Manis dapat ini by moment. By moment. Terus momen itu datang Rama dong siap. Tapi bayangkan nih kalau macam momen itu seng datang. Sementara Rama dong seng produksi, seng jor-joran, seng 100% lah, seng full, seng main habis di situ. Lalu tiba-tiba 10 tahun dari depan yang terjadi kayak di Ebeng punya lagu-lagu 10 tahun ke depan baru itu naik dan ternyata filenya sudah ada. Iya tuh, bagaimana Ram? Jadi memang saya pernah ada formula yang 100% tepat dan sebagainya macam, tapi beta selalu yakin segala hal yang dipersiapkan dengan 100% itu baik karena kadang saya pernah momennya datang, kadang momennya datang, talentnya sing siap. Kadang momennya datang, bahannya sing siap. Kadang momennya sing pernah datang karena promosinya yang sing siap. Dan sebagainya macam. Jadi hal yang paling baik itu ya berproses dengan 100%. Kalau gimana Ram? Siap. Kalau itu paling setuju. Dan beta selalu ingat yang selalu ketemu obrolkan. Apabila kalian terlibat dengan proyek kolektif atau kerja melibatkan banyak kepala dan sebagainya macam, ketong kayaknya sudah mulai budayakan ayo kita maju sama-sama. Tapi kalau saya mau maju ya jangan pilih muka pintu, kita mau maju. Lihat, sudah bye-bye, sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Oke sih Ram, siap Pak. I'm blending force like a bubble, beginning making trouble. 21 move, just the body up the level like a Panther, I'm a blacker, still slim checker. Hit the gas, too, so my homie, we backer. Enemy coba bunuh, matanya sadap kaseng. Fokus on my move, keep it loyal in my gang. Jatuh bangun, tak peduli, ama di my tank. Give a fuck, masih tetap homie, again in the gang. I pray to God every morning. Tell me I'm down with my own game. Many people say stop, but I say no. Moving up to the top and I say fuck you. I pray to God every morning. Tell me I'm down with my own game. Many people say stop, but I say no. Moving up to the top and I say fuck you. Flawless Podcast.